dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, perkembangan teknologi yang inovatif dan inklusif serta bermanfaat haruslah dibarengi dengan pemanfaatan yang optimal, positif, serta aman. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi yang masif memunculkan berbagai tantangan. Salah satunya tantangan budaya, di mana teknologi digital ini sangat didominasi budaya asing yang dapat mengikis budaya bangsa dan pergeseran sorotan pada media internasional. Nah, lalu apa yang harus dipersiapkan agar dalam bermedia digital kita tidak terbawa dengan budaya asing? Nah, kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Anita Wahid, Wakil Ketua Umum Siberkreasi, bidang kurikulum dan juga dari Gerakan Literasi Digital Siberkreasi. Saya sapa dulu Ibu Anita Wahid. Ibu Anita, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bu. Apa kabar? Terima kasih, Mbak. Selamat malam. Baik. Selamat malam. Senang mendengar Anda juga dalam keadaan sehat. Ini kalau kita bicara soal teknologi digital, Ibu. Kita tahu bahwa teknologi digital betul-betul sudah menjadi budaya hidup dan juga gaya hidup kita. Dan mau tidak mau sudah sebuah keniscayaan gitu ya, baik dari sisi ekonomi ataupun dari sisi etika ataupun dari sisi budayanya. Nah, kalau kita bicara soal budaya, apa sih sebenarnya yang harus kita perhatikan dan lakukan agar budaya bangsa Indonesia ini akhirnya tidak tergerus dengan budaya asing karena ada disrupsi digital saat ini? Baik, jadi memang sebenarnya salah satu kelebihan yang dimiliki oleh teknologi digital adalah karena batas-batas wilayah sudah nggak ada lagi ya Pak ya. Itu kita berhubungan dengan orang-orang dari negara yang lain, wilayah yang lain, dan tentu saja dengan orang-orang yang memiliki budaya yang berbeda dengan kita. Akibatnya ya memang ada pertemuan antar budaya ini gitu antara budaya kita dengan budaya-budaya yang lain yang mengakibatkan adanya budaya global. Nah, seringkali ketika kita masuk ke dalam wilayah digital, kita melupakan jati diri kita, yaitu adalah sebagai orang Indonesia yang tentu saja memiliki budayanya sendiri, memiliki etikanya sendiri, dan memiliki karakter-karakter yang sebenarnya sangat kuat dan mengakar. Tetapi ketika kita berhubungan dengan orang-orang memasuki dunia digital dan bersentuhan dengan orang lain, kadang-kadang kita lupa untuk justru memunculkan itu dan mengizinkan budaya-budaya yang lain itu lebih dominan masuk ke kita ketimbang kita yang membagikan budaya kita kepada yang lainnya. Nah, itu yang kemudian menjadi membuat kita akhirnya terkikis gitu mengenai kesadaran kita mengenai siapa kita sebagai bangsa Indonesia, apa yang sebenarnya menjadi hal-hal yang penting sebagai karakter kita di budaya Indonesia, apa saja etika-etika yang memang penting dalam masyarakatan kita, karena memang pada dasarnya apapun yang kita lakukan di luar dunia maya, di luar dunia digital, seharusnya memang selaras dengan apa yang kita lakukan di dunia digital gitu, sehingga budaya-budaya yang kita lakukan di dunia kita di non digital itu perlu juga kita bawa ke dalam ruang digital. Oke, menarik. Kalau bicara soal kondisi demografi kita, bicara soal kebiasaan yang ada di negeri kita, Ibu seberapa besar sih kondisi urgensi dari edukasi budaya digital di tanah air saat ini? Sebenarnya sangat-sangat penting, sangat-sangat relevan ya Bapak Pia, karena memang tentu saja kita tahu seiring dengan waktu ya, karena memang lebih banyak kita menerima informasi dan bersentuhan dengan budaya-budaya yang lain, maka akan ada bagian-bagian dari budaya kita yang juga hilang. Bukan berarti kita tidak boleh bersentuhan dengan budaya yang lain, tentu saja boleh. Tetapi kita tetap harus mengakar pada budaya kita. Nah, ada beberapa hal yang sebenarnya bisa menjadi acuan yang sangat penting untuk kita tetap memegang teguh budaya kita ketika kita berada di ruang digital. Tentu saja yang pertama adalah hal-hal yang terkait dengan siapa kita sebagai orang Indonesia yang tentu saja dilandasi oleh berbagai macam nilai-nilai yang ada di dalam sila Pancasila gitu. Berbagai macam sila ketuhanan yang Maha Esa, turunannya seperti apa, misalnya mengenai mencintai makhluk Tuhan yang lainnya dan dunia beserta seluruh isinya. Lalu kemudian sila kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti kita memanusiakan manusia lain dan kita memiliki tenggang rasa terhadap orang-orang lain. Dan juga sila-sila yang lain yang memiliki turunan sikap dan nilai yang sebenarnya bisa kita bawa ke dalam dunia digital. Ketika itu yang kita bawa, maka sebenarnya kita sudah menguatkan karakteristik bangsa di dalam ranah digital dan menguatkan mengenai karakter keindonesiaan sebagai bagian yang sangat penting di dalam dunia digital global gitu.
Oke, ini kan gerakan nasional literasi digital siberkreasi. Ini mengangkat tagline-nya Indonesia makin cakap digital. Ini seperti apa Bu programnya? Boleh nggak dijelaskan dulu sudah sejauh mana, kemudian bagaimana ini akhirnya vokasinya sampai ke masyarakat saat ini? Oke, baik. Jadi sebenarnya program Indonesia Makin Cakap Digital ini diinisiasi oleh Kementerian Kominfo ya. Lalu bekerja sama juga dengan Siberkreasi. Siberkreasi sendiri itu adalah sebuah wadah bagi saat ini sudah memiliki lebih dari 116 berbagai macam komunitas, perusahaan, organisasi, 16 entitas gitu di dalamnya yang semuanya berkecimpung di dalam isu-isu literasi digital yang kemudian memutuskan untuk melakukan sebuah gerakan bersama yaitu yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi literasi digital masyarakat Indonesia. Tentu kita tahu ya penting banget ini dilakukan karena kita melihat bahwa dalam beberapa tahun yang ke depan maka kebutuhan kita akan teknologi digital akan semakin tinggi, banyak sekali hampir semua kegiatan kita akan sangat terpengaruh dengan teknologi digital, maka otomatis kompetensi literasi digital masyarakat Indonesia juga harus dinaikkan. Tapi kan kita juga sadar gitu bahwa kondisinya belum seperti itu. Itu sebabnya program Indonesia Makin Cakap Digital ini jadi penting sekali supaya ada paling tidak di dalam kurikulum dasar mengenai literasi digital itu semua masyarakat mendapatkan pelajaran yang sama dan memiliki kompetensi yang sama. Kami memiliki goal yang cukup besar sebenarnya melalui program ini, yaitu adalah mendapatkan 50 juta orang populasi Indonesia yang terliterasi melalui kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dalam berbagai macam bentuk. Gitu. Ada webinar, ada workshop, ada training, dan berbagai macam yang kami lakukan di 314 kabupaten kota seluruh Indonesia. Dan goal ini, 50 juta ini kami harap bisa tercapai hingga di dalam tahun 2024 nanti. Oke, tahun 2024 itu untuk targetnya begitu ya Bu ya. Kendalanya apa sih sampai saat ini? Kan ini tidak mudah begitu ya untuk menargetkan dengan total akumulasi ada 50 juta masyarakat tahun 2024 mendatang yang harusnya bisa tervokasi dengan teknologi digital dan baik dari sisi etika, budaya begitu. Nah, ini apa yang dirasakan dan kendala yang ditemui di masyarakat sampai saat ini? Sebenarnya ada beberapa kendala yang sangat penting ya Pak Popi. Pertama adalah adanya digital gap, yaitu di dalam masyarakat sendiri nggak sama nih gitu level pemahamannya mengenai digital. Ada orang-orang yang sama sekali tidak tersentuh dunia digital, baik karena memang infrastrukturnya tidak tersedia atau memang menentukan untuk tidak terlibat di dalam kegiatan-kegiatan digital. Lalu ada juga memang kendala-kendala infrastruktur gitu karena memang tidak tersedia atau masih bermasalah. Lalu ada lagi masalah kendala-kendala yang terkait dengan misalnya demografis terutama usia. Ada kecenderungan misalnya warga negara yang lebih senior itu malas untuk belajar lagi mengenai literasi digital karena berpikir bahwa literasi dunia digital itu terlalu cepat gitu, terlalu membingungkan, terlalu meresahkan sehingga lebih baik saya nggak belajar. Padahal walaupun usianya berapapun tetap penting memiliki kompetensi ini karena walaupun dunia digital membawa banyak sekali hal-hal yang positif, tetapi juga banyak ancaman di dalamnya sehingga usia berapapun tetap harus memiliki kompetensi literasi digital paling tidak bagian dasar. Oke, menarik ya soal digital gap, kemudian juga soal infrastruktur, kemudian juga SDM ini juga saling berhubungan satu sama lain begitu untuk menciptakan teknologi digital yang memang beretika dan juga berbudaya sehingga ini bisa ditemui dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Nanti kita akan bahas satu-satu masih bersama Ibu Anita Wahid bersama saya. Anda kembali bersama kami dalam Connect 360. Saya masih bersama dengan Ibu Anita Wahid. Kami masih membahas bagaimana caranya agar kita bisa melaksanakan program Indonesia Cakap Digital gitu ya, kerjasama Kemenkominfo dan juga Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi. Bu Anita, tadi ada beberapa hal yang sempat saya buat soal infrastruktur, soal tadi permasalahan digital gap, kemudian juga soal SDM. Ini adalah sebuah hal yang mining begitu di Indonesia saat ini untuk menciptakan sebuah ekosistem digital yang baik di sebuah negara. Nah, untuk kendala-kendala yang tadi sempat disebutkan ini.
Ya, sebenarnya kalau kita bicara mengenai infrastruktur, dengan adanya palaparing sudah ada perbaikan yang cukup signifikan ya terhadap infrastruktur internet kita gitu di seluruh Indonesia. Tetapi memang itu gitu misalnya karena dia berada di dalam wilayah 3T, maka itu tidak bisa masih agak sering gangguan jaringan. Atau di wilayah-wilayah yang memang ada kondisi alamnya itu jauh lebih keras gitu misalnya, sehingga memang membuat kondisi ininya jadi lebih jaringannya lebih mudah terganggu. Tetapi tentu kita juga punya tanggung jawab terhadap anggota masyarakat yang tinggal di sana. Nah, kita ini gitu yang tinggal mungkin di kota besar gitu, di pulau-pulau yang mudah sekali menerima jaringan-jaringan internet, sebenarnya bisa melakukan banyak hal gitu. Seperti misalnya tetap menjaga agar literasi digital teman-teman kita yang ada di wilayah 3T itu tetap tinggi. Dengan cara apa? Kita bisa saja mengumpulkan misalnya berbagai macam buku-buku gitu ya, atau berbagai macam alat yang diisi dengan video-video mengenai literasi digital yang kita kirimkan ke wilayah-wilayah itu. Jadi sambil kita mendorong gitu dan menuntut pemerintah untuk semakin memperbaiki infrastruktur, tetapi di saat yang sama kita memastikan bahwa saudara-saudara kita yang di wilayah 3T itu tetap mendapatkan literasi digitalnya. Sehingga pada saat infrastrukturnya sudah lancar di sana, mereka pun juga sudah siap untuk menggunakan internet dengan baik dan dengan optimal gitu. Oke, Bu Anita, ini kalau bicara soal kurikulum ya, ada beberapa hal yang saya catat di sini soal modul, kemudian juga panduan kurikulum, ada 4 nilai literasi digital. Boleh sedikit dijelaskan Bu soal misalnya tadi kan kita udah bicara soal budaya digital, soal etika, kemudian soal keamanan digital, ini supaya masyarakat juga tahu dan menempatkan, apalagi kalau yang punya anak ini ibu-ibu juga bisa ngasih tahu anaknya begitu ya dengan kondisi dan perkembangan media sosial yang luar biasa saat ini. Betul. Jadi kami di Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi beserta Kominfo sudah membuat semacam peta jalan ya, roadmap bagi peningkatan kompetensi literasi digital masyarakat Indonesia. Dari peta jalan tersebut kemudian kami merumuskan bahwa ada paling tidak 4 pilar dasar yang wajib sekali dimiliki oleh setiap anggota masyarakat Indonesia, yaitu adalah pilar kecakapan digital atau digital skill mengenai bagaimana mempergunakan internetnya, bagaimana menggunakan fitur-fitur yang tersedia, bagaimana mengoptimalisasi penggunaan mesin pencarian dan seterusnya gitu ya. Yang kedua itu adalah mengenai etika dalam dunia digital, artinya atau digital ethics. Ini bicara mengenai ada norma-norma gitu dan tata cara hidup yang juga berlaku di dalam ruang digital yang seharusnya sama dengan yang kita jalani ketika kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah hal-hal yang menyangkut bagaimana kita menciptakan ruang digital menjadi ruang bersama yang nyaman, yang aman dan yang sehat buat kita bersama orang-orang lain. Lalu yang ketiga itu adalah modul budaya digital. Nah, budaya digital ini adalah mengenai bagaimana kita tetap berada di dalam ruang digital tetapi membawa jati diri kita, karakter bangsa kita dalam sebuah kekuatan yang justru kita bagikan kepada dunia luar ketimbang kita yang menjadi terkorosi kebudayaannya. Dan yang terakhir adalah pilar keamanan digital. Keamanan digital ini artinya adalah kemampuan untuk menjaga diri, menjaga data pribadi, menjaga gawai, keamanan gawai, menjaga diri dari berbagai macam modus-modus penipuan, menjaga diri dari berbagai macam usaha-usaha peretasan misalnya, dan itu adalah yang diajarkan 4 hal yang menjadi kemampuan dasar yang wajib dimiliki oleh setiap orang di Indonesia yang menjadi bagian dari dunia digital. Oke, untuk gerakan literasi digital siberkreasi sendiri kan ini sudah diselenggarakan sejak 2017 ya Bu ya. Animonya bagaimana Bu sampai saat ini? Luar biasa tinggi ya Mbak Popi gitu, karena memang kami tidak memulai dengan 115 organisasi waktu itu, di awal berapa puluh gitu, tapi lama-kelamaan makin banyak organisasi-organisasi, komunitas-komunitas, perusahaan-perusahaan yang terkait dengan kehidupan digital,
platform-platform sosial media, bahkan berbagai macam lembaga-lembaga negara itu ikut bergabung karena ingin menjadi bagian dari pengentasan permasalahan literasi digital yang ada di Indonesia, pengentasan permasalahan mengenai berbagai macam konten negatif yang grogotin dunia digital kita, dan justru ingin menggunakan teknologi digital untuk kemajuan dan produktivitas bangsa kita. Oke, menarik juga ya kalau bicara soal webinar, kemudian juga ada beberapa event-event. Sayangnya mungkin saat ini PPKM kan banyak sekali yang tertunda kalau misalnya diadakan pertemuan langsung begitu ya. Untuk webinarnya ini bagaimana Bu? Bagaimana caranya agar masyarakat lebih mengetahui ini? Bagaimana cara mendaftarnya? Apakah ada aplikasinya? Boleh dijelaskan Bu Anita? Ya, Siberkreasi memiliki sebuah website yang namanya literasidigital.id, ya, literasidigital.id. Ini adalah tempat di mana kami mengumpulkan berbagai macam informasi yang terkait dengan literasi digital. Ada satu bagian yang isinya adalah berbagai macam buku, infografis, dan berbagai macam artikel-artikel yang terkait dengan literasi digital, modul-modul, bahkan juga ada yang siapapun boleh bebas ambil, pergunakan. Silahkan ambil sebanyak-banyaknya dan pergunakan untuk mengajari misalnya tetangga, teman-teman, komunitas PKK-nya, komunitas Karang Taruna, atau dimanapun kita berada gitu ya. Sehingga yang lainnya juga ikutan pintar gitu, bareng-bareng sama teman-teman yang ambil modul, ambil bahan-bahan dari situ. Lalu di situ juga ada informasi mengenai event-event gitu atau acara-acara yang kami adakan. Ada terutama sekali yang terkait dengan program Indonesia Makin Cakap Digital ini. Karena memang program ini dilakukan secara serentak gitu, karena kita mau meng-cover seluruh Indonesia, jadi banyak sebenarnya webinar-webinar dan training-training ini terjadi di saat yang bersamaan. Teman-teman bisa melihat di event.literasidigital.id misalnya ya, untuk melihat nih apa saja yang akan terjadi besok, kapan saya bisa mendaftar, akan ada yang di kota saya akan dilaksanakan kapan, bagaimana caranya mendaftar dan seterusnya. Nah, selain itu kalau teman-teman ada yang menggunakan handphone, ada aplikasi juga yang namanya aplikasi Siberkreasi. Di situ ada banyak sekali informasi-informasi yang bisa diunduh, ditonton, dilihat, yang sangat membantu teman-teman untuk meningkatkan kompetensi literasi digital. Satu lagi yang juga sangat bermanfaat itu adalah kanal YouTube kami, Siberkreasi itu. Begitu banyak acara, kelas-kelas, training, workshop yang ada di situ yang bisa dipergunakan oleh siapapun yang ingin menimba ilmu lebih banyak lagi. Oke. Workshopnya contohnya apa saja Bu? Apakah memang ada workshop misalnya untuk anak-anak sekolah dasar, kemudian juga anak-anak yang sekolah menengah pertama? Apakah memang sudah terafiliasi juga dengan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia atau bagaimana Bu? Kalau workshop sendiri banyak sekali, berbeda-beda ya, tergantung segmen mana atau pilar mana yang lagi mau dibawa. Tapi sebagai contoh misalnya ada workshop yang khusus mengenai bagaimana cara membuat podcast. Itu selama beberapa minggu peserta-peserta benar-benar didampingi oleh mentor, diajari dari yang nggak ngerti sama sekali cara membuat podcast sampai lancar gitu ya. Itu ada prosesnya yang memang bisa dijalankan. Lalu kemudian bisa jadi juga adalah workshop-workshop mengenai bagaimana caranya memulai sebuah usaha online, lalu menggunakan basic fotografi menggunakan handphone untuk membantu peningkatan penjualan misalnya, atau bagaimana melakukan digital parenting misalnya, itu sangat penting sekali. Workshop-workshop seperti itu banyak sekali dilakukan oleh Siberkreasi beserta mitra-mitranya yang lebih dari 115 organisasi ini. Mengenai sekolah-sekolah dasar, memang ada beberapa yang sudah biasanya kami tidak masuki, tetapi lebih karena memang kesadaran dari sekolahnya sendiri gitu, untuk meminta untuk misalnya secara spesifik ingin anak-anaknya di kelas sekian diajari bagaimana cara membedakan berita yang valid dan berita yang bohong ketika mereka mencari literatur atau bahan-bahan materi-materi pelajaran di internet atau hal-hal yang semacam itu. Kami tentu saja ingin sekali bisa masuk gitu ya ke semua sekolah, bahkan berharap sekali ini kemudian jadi bagian dari kurikulum formal di dalam negara kita yang bisa dinikmati oleh semua orang. Baik, menarik. Nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi kita bersama Ibu Anita dan juga dalam Connect 360. Pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Connect 360. Saya masih melanjutkan perbincangan bersama Ibu Anita Wahid. Ibu, kalau kita bicara soal besarnya demografi di Indonesia ini, ada 260 juta, 270 juta mungkin saat ini ya, lebih begitu ya, Indonesia. Dan kalau kita bicara soal survei McKinsey, saya pernah membaca beberapa waktu lalu soal survei McKinsey, ada paradoks ini yang agak nggak ngenakin juga begitu untuk Indonesia. Tapi di satu sisi demografinya cukup mendukung, masyarakatnya paham, tahu dengan teknologi, ekosistemnya juga cukup baik, tapi kondisinya banyak juga masyarakat Indonesia yang belum mampu memanfaatkan dan juga tahu tentang literasi digital. Nah, apa pendapat Anda soal ini? Sebenarnya kalau kita mempergunakan literasi digital sebagai sebuah framework gitu ya, kerangka kerja, maka sebenarnya ada banyak kerangka kerja yang bisa kita pergunakan. Tetapi memang di dalam berbagai macam kerangka kerja itu rata-rata memang akan bicara mengenai kompetensi literasi informasi dan data. Itu terkait dengan bagaimana cara mencari informasi, cara menyaring informasi, cara menyimpan informasi dan sebagainya terkait dengan informasi dan data. Lalu terkait juga mengenai bagaimana menggunakan teknologi digital untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Ada juga yang berhubungan dengan misalnya produktivitas atau bekerja. Nah, kemudian ada juga yang terkait dengan pembuatan konten atau content creation dan juga terkait dengan keamanan. Kalau masyarakat Indonesia kita secara umum dan kasar ya Mbak ya, itu memang banyak sekali yang sudah memiliki kemampuan-kemampuan ini. Luar biasa banyak. Kalau kita ngelihat misalnya kemampuan penciptaan, pengkreasian konten gitu, content creation, kita ngelihat YouTuber Indonesia keren-keren sekali hasilnya gitu ya. Kita melihat para pengguna TikTok, Facebook, Instagram itu banyak memiliki kreasi-kreasi konten yang luar biasa, bagus-bagus dan sangat kreatif. Tetapi mungkin kalau kita bicara mengenai informasi gitu ya, kemampuan literasi informasi ini agak jeblok gitu. Makanya kemudian banyak di antara kita yang ikut serta menyebarkan hoax tanpa menyadari bahwa itu hoax misalnya. Atau kita sangat bagus dalam menggunakan teknologi digital untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Kayak misalnya masa COVID ini banyak sekali yang menggunakan teknologi digital justru untuk menggalang donasi bagi kelompok-kelompok yang paling rentan gitu, atau ketika bencana alam terjadi kita langsung berkumpul menggunakan teknologi digital untuk membantu yang lain. Tetapi di saat yang sama kita juga melihat gitu bahwa secara etika kompetensi literasi kita agak jeblok karena kalau kita melihat ininya Microsoft gitu ya, surveinya Microsoft justru menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia, netizennya itu adalah yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Kenapa? Karena memang padahal yang menariknya adalah kita sebagai bangsa Indonesia itu kalau di dunia internasional dikenal sebagai bangsa yang ramah ya, gitu, bangsa yang sangat suka membantu, gitu, sangat hormat, sangat sopan. Tapi di dunia internet itu nggak begitu, gitu. Nah ini yang salah satu tantangan yang menyebabkan kompetensi literasi digital kita memang tidak sama. Itu sebabnya perlu diratakan dulu gitu melalui usaha untuk meningkatkan kompetensi literasi digital yang bagian dasar dulu, yang tingkat dasar dulu. Setelah itu baru untuk orang-orang yang merasa butuh meningkatkan kompetensinya hingga ke tingkat media dan tingkat menengah dan juga tingkat advance, maka disediakan training-training yang berbeda. Sekarang goal kami, tujuan kami yang paling utama adalah semua orang harus memiliki kompetensi literasi digital yang tingkat dasar. Baik, terima kasih Bu Anita untuk waktunya dan juga diskusi yang menarik ini. Semoga literasi digital nasional dengan budaya bermedia digital ini terus bisa menjadi satu target yang baik ya sampai 2024 nanti. Terima kasih Bu untuk waktunya, salam sehat selalu.